Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah limpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah Selasa pada subuh ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, tentram ya, dan tidak ada suatu kendala apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kondisi ini ya, melapangkan kita, memudahkan kita untuk melaksanakan yang pada pagi hari ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ifrit ya, ifrit itu adalah bangsa jin. Jadi ifrit itu nama dari tingkatan jin. Jadi, jin ifrit niku jin yang tingkatannya paling kuat, paling ruso. Nek menungso ngoten nggih, raja jin punya raja manusia punya kekuasaan. Jin ifrit nggih ngoten. Jin yang kuat, jin yang punya kekuasaan. Baik itu secara fisik ya maupun kekuasaan dalam hal wilayah. Jadi jin ifrit ini jenis jin yang kuat. Kami lanjutkan. Sesungguhnya ifrit ya dari kalangan jin telah datang untuk menggodaku semalam ya, agar aku lalai ketika sholat. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat malam, jin ifrit datang. Iki walalam bisawab, napa jin ifrit itu menampakkan diri ya kepada Rasulullah, menggoda nih pada waktu sholat. Tetapi Allah telah melindungi aku darinya, sehingga aku dapat menangkapnya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menangkapnya. Artinya kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menangkapnya, maka jin ini menampakkan diri. Jin ini menampakkan diri. Karena kalau bangsa jin menampakkan diri kepada manusia, maka berlaku hukum dunianya manusia ngeten iki nggih saged dicepeng. Saged ditangkap, saged dicekel ngoten nggih. Jadi pada waktu itu jin ifrit menampakkan diri menggoda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat.
kemudian ditangkap oleh Rasulullah. Aku mempunyai keinginan untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid ya, hingga waktu pagi supaya kamu semua dapat melihatnya. Kemudian aku menyebutkan kata-kata saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Quran surah Shad ayat 35 ya. Jadi Nabi Sulaiman ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kerajaannya atau kekuasaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, baik itu sebelum Nabi Sulaiman maupun sesudah Nabi Sulaiman. Makanya Rasulullah ini teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Maka akhirnya Allah melepas ifrit tersebut dalam keadaan rugi, hina dan lemah. Karena teringat doa Nabi Sulaiman, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya atas izin Allah melepaskan jin ifrit yang sudah ditangkap tadi. Karena kalau ditangkap terus ya berarti menguasai, jinnya akan diperbudak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nek jenengan niku pas melampah kok enten moro-moro lek sakniki kan zamane pocong ya. Nek pocong lah niku pripun niku? Cekel lawan wonten lho. Pun pilih Melayu mawon. Jadi kalau syaitan ya atau bangsa jin itu menampakkan diri kepada manusia, dia masuk ke alam manusia, masuk ke alam kita, maka berlaku hukum alam kita. Jadi dicepeng nggih saged. Dicepeng di taleni apa piye nek duwe kecek ini diborgol atau disakiti bisa. Diantem kalih watu napa dipukul napa pripun bisa. Kalau dia kok berani-beraninya menampakkan diri nggih, nah niku nggih ngoten niku. Berlaku hukum manusia. Lah sing repot pripun nggih? Lah sing liwat kula kayak menampakkan diri dalam wujud wanita cantik. Nah, pripun niki? Balik langsung dijak mulai. Alhamdulillah. Jadi intinya ngoten nggih. Jadi kalau selama ini yang kita pahami nggih, seperti di film-film di layar lebar niku lentung. Kalau misalnya si manis jembatan Ancol ngoten nggih. Niku dicepeng ngoten kan, tangane bolong ngeten nggih. Nah, niku lentung niku mboten ngoten. Lek sampai menampakkan diri niku dicepeng nggih saged. Dicepeng nggih saged, disakiti nggih bisa. Pokoknya berlaku seperti halnya hukum di dunia manusia. Ya kecuali kalau napa niku dia berada di alam jin, nah niku beda, memang kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa memegang dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk ke alam manusia, ya niku saged digepuk mawon nggih saged. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah, anak Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut keterangan Abu Al-Ash bin Robi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, Umamah putri Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digendong ya, oleh Nabi, dan ketika Nabi sujud, Umamah diturunkannya. Ini salah satu gerakan ya, gerakan di luar gerakan sholat yang tidak dilarang dan juga tidak membatalkan sholat, yaitu menggendong anak kecil, misalnya sholat ngajak anaknya atau putune sik cilik nggih, kemudian remel nama pripun digendong, pas ngadeg men digendong, iku nggih mboten napa-napa, itu tidak membatalkan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mboten parang dineng-neng, gendong terus cupdok aja nang batal. Nggak mau digendong mawon nggih. Mboten dituturi. Digendong mangke lek pas sujud nggih digletakne riyin, mboten diuncale lho nggih. Pas diuncale digletakne riyin baru sujud. Mangke lek pas berdiri nggih digendong malih. Niku mboten
mboten napa-napa. Karena anak-anak ya anak kecil khususnya dan ini kalau sampai rewel nangis kan malah mengganggu sholat, mengganggu kita yang sedang sholat ya, yang sedang ya, dan juga mengganggu kalau berjamaah mengganggu kiri kanan. Pasti kalau orang apa nih mendengar anak kecil nangis ini kan nggih rikuh nggih. Bahkan di dalam sholat berjamaah nggih, itu imam kalau mendengar ada anak nangis niku diperintahkan untuk mempercepat sholatnya. Karena pasti yang punya anak itu tidak tenang sholatnya mendengar anaknya nangis. Pun juga jamaah yang lain mendengar tangisan anak itu juga terganggu. Maka diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam jamaah kok ada yang nangis niku dipercepat sholatnya. Berikutnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdul Hasim radhiyallahu anhuma, katanya beberapa orang telah datang menemui Sahal bin Sa'ad. Mereka bertanya mengenai mimbar dari jenis kayu apakah ia dibuat. Jadi maksudnya mimbar Rasulullah nggih. Rasulullah ini punya mimbar ya. Mimbar ngeten iki. Nah niki ada yang tanya, mimbare Rasulullah niki bahannya saking kayu nopo. Sahal berkata, demi Allah, saya tidak tahu kayu dari jenis apakah mimbar tersebut dibuat dan siapakah yang membuatnya. Tetapi aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pertama Nabi duduk di atas mimbar tersebut. Aku berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ya, beritakanlah kepada kami. Ya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus kami ya kepada istri Abu Hashim. Sesungguhnya beliaulah yang akan menamakannya ya suatu hari nanti. Panggil tukang kayumu. Ya. Jadi ini istri Abu Hashim memerintahkan panggil tukang kayumu supaya dia membuat untukku satu mimbar yang akan aku gunakan untuk berkhutbah di depan orang banyak. Maka dibuat satu mimbar yang mempunyai 3 anak tangga. Jadi mimbar Rasulullah niku mboten napa niku mboten mijak teng lantai ngeten iki, tapi munggah ada tangganya sebanyak 3 tingkatan. Jadi ben dhuwur ngoten. Maksudnya yang khutbah itu biar kelihatan. Jadi 3 anak tangga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan supaya mimbar tersebut diletakkan pada tempatnya ya, di depan masjid ini. Mimbar tersebut dibuat dari kayu cemara hutan. Kayu cemara niku sing pripun? Pun atas pirsa. Cemara niku sing bentuke lincip niku ya. Oh, niku teng Arab napa wonten nggih? Kayu cemara. Kados burun gersang wala bisa. Jadi mimbarnya Rasulullah ini dari kayu cemara hutan. Kok mboten jati ya nggih. Lek Jawa kayu jati. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atasnya dan bertakbir. Jadi bertakbir mau sholat. Lalu orang banyak pun bertakbir. Setelah Nabi bertakbir, Nabi masih berada di atas mimbar. Kemudian Nabi bangun ya dari ruko ya. Jadi beliau bertakbir sholat di atas mimbar, kemudian ruko juga masih di atas mimbar ya. Kemudian bangun dari ruko dan turun dari mimbar. Setelah ruko bangun, kemudian beliau turun dari mimbar sambil mundur ke belakang sehingga Nabi sujud di kaki mimbar. Jadi pada waktu mau sujud, beliau mundur ke belakang menuruni mimbar, kemudian sujud di kaki mimbar di bawah. Kemudian Nabi kembali semula ke atas mimbar sehingga selesai sholat. Setelah itu Nabi menghadap ke arah orang banyak sambil berkata, wahai umatku, aku melakukan begini supaya kamu mengikutiku ya, dan kamu dapat mempelajari bagaimana cara aku sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sengaja sholat di atas mimbar ya, karena mimbar beliau itu tinggi agar umat beliau itu bisa melihat
salate Nabi itu seperti itu. Dan gerakan tadi itu mundur ya, itu juga tidak membatalkan sholat. Itu seperti halnya kalau di zaman kita itu misalnya sudah iqomah ngoten nggih. Terus ternyata hanya ada dua orang, maka jamaahnya itu kan sebaris nih. Jadi imamnya terus makmumnya sebelah kanan. Maka di dalam waktu sholat itu kemudian datang makmum yang lain. Maka kalau sholatnya niku misalnya mundur ke mriku, ya maka imamnya itu maju sambil jalan santai ngoten maju, sehingga makmum yang datang belakangan bisa gabung masuk ke shaf, dan itu tidak membatalkan sholat. Gerakan itu nih, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga misalnya di dalam shaf nih, tiba-tiba kok di tengah-tengah shaf ada yang batal karena kentut atau apa, kemudian meninggalkan shaf, ya. Maka shaf yang kiri dan kanan ini apa niku merapatkan, melangkah ke kiri atau melangkah ke kanan untuk merapatkan shaf yang bolong tadi. Dan sekali lagi itu tidak membatalkan sholat, dan justru harusnya seperti itu untuk kesempurnaan sholat ya, karena rapatnya shaf itu termasuk syarat kesempurnaan sholat berjamaah. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang sholat sambil meletakkan tangan di pinggang. Ini kan masih ngeten ngoten nggih. Pinggang ini ngeten nggih, lho sih. Enten nggih salah sing ngoten nggih. Atase wonten nggih, miring ngoten nggih. Mboten niki mriki. Artinya kenapa niku sedakepe nggih? Sedakepe niku jangan sampai turun ngenten terus pinggang ngandap niki nggih, terus miring ngeten. Nah niki kados wonten sing ngoten nggih. Nah niku dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meletakkan napa niku lek sedakep niku nggih di atas perut, antara perut dan dodo ngeten ini. Mboten di pinggang nih. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah lah sebaik-baik penjaga, Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik pembimbing bagi kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, ya, keridhaannya kepada kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى